Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan vaksinasi merdeka bagi para mahasiswa, tenaga pendidik, serta masyarakat sekitar guna mempersiapkan perkuliahan tatap muka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan pemuda wilayah kota menyelenggarakan Gebyar Sumpah Pemuda ke-93. Bersama saya, Nazihah Almas Atikoh, dan rekan saya, Irfan Eka Wiraseta, dan inilah UIN Today selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, UIN Today kembali hadir menemani Anda Jumat 5 November 2021. Sejumlah berita menarik seputar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berita pertama dimulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara bersama Aliansi Mahasiswa Aktivis Nasional atau AMAN yang menyelenggarakan vaksinasi di Universitas Negeri Yogyakarta. Guna membantu dan memfasilitasi mahasiswa untuk menyukseskan gerakan vaksin nasional, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara bersama Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional atau AMAN mengadakan gerakan vaksinasi mahasiswa Yogyakarta Istimewa. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat ini diikuti lebih dari 3.000 mahasiswa se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Muhammad Ja'far Amri mengungkapkan bahwa selain BEM-BUS dan AMAN Indonesia, gerakan vaksinasi mahasiswa ini juga diinisiasi oleh DEMA PT KIN se-Indonesia, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan Perhimpunan Mahasiswa Komputer Nasional, serta didukung oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahap kedua. Ya, ini gerakan vaksinasi aliansi mahasiswa dan aktivis ini sangat baik sekali ya, dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan herd immunity ya, khususnya bagi masyarakat, wabil khusus untuk rekan-rekan dari mahasiswa di daerah istimewa Yogyakarta ini. Kita berharap nanti berlanjut ya bagi mahasiswa yang belum diimunisasi atau divaksinasi ya segera untuk mendaftar di tempat-tempat yang telah ditentukan ya, dan mengajak juga mungkin saudaranya atau masyarakat lingkungannya supaya semuanya dapat segera mendapat vaksin ini. Demi mewujudkan lingkungan universitas yang inklusif, UIN Sunan Kalijaga menyediakan lebih dari 1.000 kuota bagi mahasiswanya, terutama bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang dibantu oleh teman-teman dari Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, sebanyak 96 titik di Indonesia mendapatkan jatah 3.000 dosis vaksinasi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi salah satu penyelenggara gerakan vaksinasi merdeka ini guna mempersiapkan perkuliahan tatap muka pada tanggal 11 Oktober 2021. Berikut liputannya. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan vaksinasi merdeka di Gedung Multipurpose pada tanggal 22 hingga 23 September 2021. Bekerja sama dengan Kepolisian Resort Sleman dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, vaksinasi merdeka ini dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia via Zoom meeting. Beliau menegaskan bahwa vaksinasi yang dilaksanakan secara serentak pada 96 titik di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik oleh sivitas akademik setempat untuk memfasilitasi mahasiswanya agar mendapatkan jatah vaksin dengan mudah. Dan saya kira ini patut kita syukuri dan semoga usaha pemerintah daerah, baik Sleman maupun DIY dan pemerintah pusat, Pak Jokowi sendiri tadi juga mengawal proses ini. Ini patut kita dukung dan saya mengucapkan terima kasih pihak UIN, Pak Warektiga, Pak Kamiru, Pak Dekan, para warek, para dosen, para mahasiswa yang membantu semua ini. Ini berkat dari gotong royong kita, saling membantu kita bersama-sama. Semoga Indonesia tetap sehat, semoga perkuliahan yang akan dibuka ini lancar, dan semoga kita semuanya sehat. Demikian dari saya. Kegiatan vaksin ini juga disambut antusias oleh para peserta vaksinasi, mulai dari mahasiswa hingga masyarakat umum di sekitar UIN Sunan Kalijaga. Dengan target sebanyak 3.000 dosis vaksin Sinovac, diharapkan mampu untuk mempercepat tumbuhnya herd immunity, hingga dapat mempercepat realisasinya proses pembelajaran tatap muka di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Harapan saya yang pastinya setelah divaksin, kita
dapat melakukan kegiatan seperti biasa, normal seperti biasanya, beraktivitas seperti biasa, dan juga perkuliahan dapat dilakukan secara tatap muka. Tim Liputan Suka TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, meskipun di tengah pandemi COVID-19, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tetap menyelenggarakan International Dakwah Conference atau IDAKON. Agenda ini dilaksanakan secara online dan dibuka oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma hari ini. Meskipun pandemi belum juga usai, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan International Dakwah Conference atau IDAKON pada 23 hingga 24 September 2021 secara online. Mengangkat tema The Global Impact of Pandemic, Action and Future Recommendation, konferensi kali ini diisi oleh beberapa narasumber, baik lokal maupun internasional yang berasal dari Rusia, Malaysia, Kanada, Libya, dan Australia. Gelaran IDAKON kali ini juga menjadi spesial karena dihadiri oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma hari ini yang ditunjuk sebagai keynote speaker. Beliau menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia harus tetap menjunjung nilai gotong royong dan tetap berinovasi di masa pandemi. Misi internasionalnya supaya ini menjadi karya ilmiah, menjadi publikasi. Kita harapkan berkolaborasi antara mahasiswa dan dosen untuk menulis bersama, dan semua presentasi, semua paper ini nanti jadi paper yang terpublikasi di jurnal. Paling tidak di jurnal di Fakultas Dakwah ini, ya. Dan para tamu yang berbicara kan ada dari McGill tadi, ada yang Inggris. Saya kira ini juga luar biasa ya. Kita belajar banyak. Masih menggunakan Zoom meeting, IDAKON hari kedua diisi dengan pemaparan 30 hasil penelitian terpilih yang dipresentasikan dalam parallel session. Konferensi ini diikuti lebih dari 800 peserta, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga masyarakat umum. Tim Liputan Suka TV melaporkan. Setelah jeda pariwara berikut ini, kami akan menghadirkan berita tentang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang merayakan Dres Natalis sebagai bentuk rasa syukur atas kelahirannya yang ke-70 tahun. Jangan kemana-mana, tetap di UIN Today.